Pada suatu masa, di tahun 1974, di sebuah desa kecil bernama Bojongsari di Bekasi, Jawa Barat, terjadi sebuah peristiwa yang kelak akan mengguncang fondasi sistem peradilan Indonesia. Kisah ini bermula dari tragedi yang menimpa pasangan suami istri, Sulaiman dan Siti Haya. Rumah mereka digeruduk perampok dan keduanya ditemukan tewas mengenaskan. Dalam suasana duka dan keresahan masyarakat, aparat kepolisian bergerak cepat mencari siapa pelaku kejahatan keji tersebut. Tidak butuh waktu lama, dua petani miskin dari desa itu, Sengkon dan Karta, ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka utama. Mereka berdua adalah warga biasa, hidup sederhana, tak memiliki kekuatan apapun selain harapan bahwa keadilan akan berpihak pada mereka. Namun, harapan itu segera pupus. Di ruang-ruang pemeriksaan, Sengkon dan Karta menerima siksaan fisik yang berat. Dipukuli dan ditekan tanpa henti agar mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan, keduanya akhirnya menyerah dan menandatangani berita acara pemeriksaan. Padahal, dalam hati terdalam, mereka merasa sama sekali tidak bersalah. Kasus ini kemudian memasuki meja hijau. Hakim yang memimpin perkara lebih mempercayai keterangan polisi dibandingkan bantahan dari Sengkon dan Karta. Maka pada Oktober 1977, vonis dijatuhkan. Sengkon dihukum penjara selama 12 tahun, sedangkan Karta divonis 7 tahun. Putusan itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Kedua petani ini harus menjalani hari-hari berat sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta. Di balik jeruji besi, duka mereka semakin dalam. Sengkon, yang sebelumnya sehat, terjangkit penyakit tuberkulosis. Tubuhnya makin lemah, sementara jiwanya terus-menerus dihantui rasa tidak adil akibat kekeliruan sistem hukum. Karta pun demikian, tertekan batin dan harus menerima kenyataan bahwa keluarganya tercerai-berai, harta benda habis untuk membiayai perkara, dan kehidupan di luar penjara tak lagi sama. Namun, Tuhan tampaknya masih memberikan secercah harapan. Beberapa tahun menjalani hukuman, Sengkon dan Karta bertemu dengan seorang tahanan lain bernama Genul atau Gunel, yang ternyata masih memiliki hubungan darah dengan Sengkon. Genul, yang dipenjara karena kasus pencurian, membuka rahasia besar. Dialah pelaku sebenarnya pembunuhan Sulaiman dan Siti Haya. Ia mengaku melakukan aksi perampokan dan pembunuhan itu bersama 3 orang lain. Pengakuan Genul ini menjadi titik balik dalam sejarah hukum Indonesia. Fakta baru atau novum yang diungkapkan di balik tembok penjara kemudian sampai ke telinga para penegak hukum. Kasus Sengkon dan Karta kembali mengemuka, mengundang perhatian luas masyarakat dan para pengamat hukum, termasuk seorang anggota DPR sekaligus pengacara, Albert Hasibuan, yang tergerak hatinya untuk memperjuangkan keadilan bagi dua petani Malang ini. Namun, perjuangan mereka tidak lantas mulus. Sengkon dan Karta tidak sempat mengajukan banding setelah vonis dijatuhkan, sehingga hukuman mereka telah berkekuatan hukum tetap. Dalam sistem peradilan Indonesia saat itu, belum dikenal mekanisme peninjauan kembali untuk perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Namun, temuan novum dari pengakuan Genul menjadi alasan kuat untuk mendesak adanya perubahan. Pada 3 November 1980, Sengkon dan Karta secara resmi mengajukan permohonan peninjauan kembali (OPK) melalui Pengadilan Negeri Bekasi. Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi saat itu mendukung langkah ini dan meminta agar keduanya dibebaskan sementara sambil menunggu proses hukum. Permintaan ini dikabulkan oleh Jaksa Agung yang segera mengirim surat kepada Menteri Kehakiman dan Ketua Mahkamah Agung. Akhirnya, pada 4 November 1980, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK Sengkon dan Karta. Keduanya dibebaskan dari penjara, menghirup udara luar setelah bertahun-tahun mendekam dalam ketidakadilan. Kebebasan itu membawa haru dan duka sekaligus. Sengkon harus dirawat karena TBC yang makin parah, sementara Karta menghadapi kenyataan pahit. Keluarganya pergi entah kemana, dan tanah seluas 6.000 meter persegi yang mereka miliki telah habis untuk biaya perkara. Kasus Sengkon dan Karta bukan sekadar kisah salah tangkap. Ini adalah cermin buram wajah hukum Indonesia saat itu, di mana kekeliruan penegakan hukum bisa menghancurkan kehidupan seseorang, bahkan ketika kebenaran akhirnya terungkap.
Peristiwa ini menggemparkan masyarakat menjadi bahan diskusi dan kritik tajam terhadap sistem peradilan pidana, dari proses penyidikan, persidangan, hingga perlakuan terhadap narapidana. Tidak lama kemudian, Mahkamah Agung mengambil langkah penting. Lahirlah Peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 1980 yang menjadi dasar hukum pertama untuk mengatur tata cara pengajuan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Perma ini diatur bahwa PK dapat diajukan apabila terdapat bukti baru yang sebelumnya tidak diketahui, adanya putusan hakim yang bertentangan pada tingkat pengadilan yang sama atau berbeda, atau adanya kesalahan nyata dalam putusan yang menimbulkan ketidakadilan. Perma ini kemudian diadopsi ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada tahun 1981. Sejak saat itu, sistem peradilan Indonesia mengenal mekanisme PK sebagai upaya hukum luar biasa, sebagai pintu keadilan terakhir bagi mereka yang mungkin menjadi korban kekeliruan pengadilan. Namun, meski keadilan akhirnya datang, luka yang ditinggalkan pada Sengkon dan Karta tidak pernah benar-benar sembuh. Setelah bebas, keduanya berusaha menggugat negara untuk menuntut ganti rugi atas penderitaan yang mereka alami, namun tuntutan mereka ditolak di berbagai tingkat pengadilan. Bahkan, Mahkamah Agung menolak kasasi mereka karena terlambat menyampaikan berkas akibat kendala keuangan dan birokrasi. Dalam keheningan perjalanan hidup yang penuh luka, Karta meninggal dunia akibat kecelakaan, sementara Sengkon wafat tak lama kemudian karena penyakit yang dideritanya. Kisah mereka menjadi pelajaran abadi tentang pentingnya kehati-hatian dalam penegakan hukum, tentang kerentanan orang kecil di hadapan kekuasaan, dan tentang bagaimana satu kekeliruan hukum dapat menghancurkan hidup manusia. Dari tragedi Sengkon dan Karta, Indonesia belajar untuk memperbaiki sistem peradilannya. Kasus ini menjadi pengingat abadi bagi para penegak hukum, pengacara, hakim, dan seluruh masyarakat bahwa keadilan sejati harus senantiasa diperjuangkan, terutama bagi mereka yang tak berdaya. Sengkon dan Karta telah tiada, tetapi nama mereka akan terus hidup sebagai simbol perjuangan melawan ketidakadilan, dan sebagai peringatan bahwa hukum harus selalu berpihak pada kebenaran. Kisah mereka tidak hanya tentang salah tangkap, tetapi juga tentang harapan, perjuangan, dan perubahan. Dari balik jeruji besi, dari desa kecil yang terlupakan, suara mereka menggema hingga ke ruang-ruang sidang tertinggi negeri ini, menuntut keadilan yang hakiki. Kisah Sengkon dan Karta adalah cermin yang seharusnya membuat kita semua lebih waspada, lebih manusiawi, dan lebih adil dalam menegakkan hukum demi masa depan Indonesia yang lebih baik